Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video tutorial untuk pemasangan alarm yang PNP di motor Yamaha Aero ya. Dan untuk alarmnya sendiri saya menggunakan merek BHT CR7. Sebenarnya merek lain pun cara pasangnya sama. Dan untuk kabelnya sendiri seperti ini ya, ini kabel bawaan dari alarmnya, cuman tidak kita pakai lagi dikarenakan sudah kita ganti. Untuk jalurnya memang ini lumayan banyak, ada 8 biji, ada merah, hitam, macam-macam ya, ada abu-abu, pink, kuning, oranye. Dan untuk kualitas kabel bawaan sendiri memang tergolong kurang bagus, sehingga kita ganti kabelnya dan kita rangkai untuk menjadikan PNP untuk memudahkan saat proses pemasangan dan agar tidak merusak kabel orinya. Serta untuk kalian yang masih awam agar bisa masang sendiri ya, dan di setiap soketnya juga sudah saya kasih tanda tulisan supaya tidak salah pasang soket. Jadi ada ke kunci kontak, ada ke setang, ada yang ke bagian bawah, ada yang ke lampu sein gitu ya. Dan untuk perlengkapannya tali tis, relay, jeda injeksi juga sudah kita lengkapi. Langkah pertama kita harus membongkar bodi motornya dahulu ya. Cukup mudah sih, cuman ada 3 bagian saja yang dibongkar, yaitu dari bagian ini leksil apa ya, saya kurang paham juga. Ini dilepas, kemudian dasi depan ini yang ada plat nomornya juga dilepas, sama yang ketiga bagian cover setang, penutup setang. Oke, untuk proses bongkar bodinya kita lakukan dulu ya. Di sini ada klip yang saya pegang, di sini ada klip, kita lepas dulu. Kemudian di sini ada 3 baut menggunakan kunci L ukuran 4 mili ya, ada 3 baut, kita lepas juga dengan cara kita tarik dulu dari belakang, kemudian disusul bagian depan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung ditarik. Nah, sebenarnya enak bukanya, nggak terlalu rumit. Kemudian untuk yang di setang itu ada 3 baut dan 1 klip bodi ya. Kita lepas menggunakan obeng di kanan kiri leher sama di samping handle rem belakang ya. Untuk yang di samping handle rem depan itu menggunakan klip ya, bukan baut. Nah, ini di sini maaf nggak kelihatan ya, ini kita lepas juga bautnya di samping handle rem ya, sama klip. Nah, klipnya di sini di bawah master minyak rem. Kita tarik secara perlahan. Kemudian kita lepas bagian dasinya. Ini agak sedikit susah, jadi perlu kehati-hatian ya, jangan terburu-buru, karena nanti jika langsung dipaksa ditarik takutnya patah. Kemudian langkah pertama biasanya saya memasang mulai dari bawah dulu ya, kabel yang ke soket biru di bawah, tapi dengan menggunakan alat bantu
Di sini saya menggunakan kawat supaya memudahkan ketika proses pemasangan. Nah, ini soket putih yang disetang ya. Soket putih yang disetang nanti dipasang ke sini juga. Kemudian ini soket kunci kontak ya. Soket kunci kontak posisinya itu bersebelahan dengan flasher sen, berdekatan ya. Pokoknya di belakang kunci kontak persis, itu namanya soket kunci kontak. Kemudian ini soket hitam, ini untuk soket lampu sen depan. Soket hitam untuk soket lampu sen depan, posisinya ada di atas lampu utama. Nah, ini soketnya warna hitam, di sini cuma ada satu ya. Kemudian yang di bawah ini soket biru. Soket biru ini sebenarnya soket switch standar samping ya. Soketnya biru, warna biru gitu ya. Kita lakukan, sebenarnya kalau nggak menggunakan kawat agak susah karena harus bongkar bodi samping. Cuman untuk memudahkan, saya dorong pakai kawat yang agak kaku ya, jangan yang lemes. Kawat yang agak kaku ya, kira-kira kawat itu ukuran 3 mili lah, 3 mili atau 4 mili. Kita masukkan lewat sini, lewat bawah kunci kontak, kita dorong ke bawah dan usahakan cari celah yang tidak mentok bodi sampai dia berada posisinya di bawah, yaitu di samping tangki bensin. Kemudian kita tarik dari bawah ya, kita raba ya, kita raba. Memang di sini perlu ketelitian juga. Nah, kita tarik, kemudian kita pasang ke soket yang warna biru. Di sini kita lepas dulu klipnya ya, pengait dudukan soketnya ya. Kemudian untuk cara pasangnya, soket birunya ini kita cabut dulu, nah sehingga terlepas seperti ini ya. Kemudian kita pasang yang dari alarm. Nah, di sini juga saya kasih tanda atau tulisan ya. Kita pasang ke sini dan harus benar-benar ngunci supaya tidak lepas. Kemudian ujung satunya juga kita pasang, jadi semuanya tidak ada yang nganggur, semuanya terpasang karena ini sifatnya jumper gitu ya. Kemudian kita pasang lagi klipnya, klip dudukannya, dan usahakan kita rapikan untuk alur-alur kabelnya supaya tidak berantakan dan ya supaya rapi lah. Nah, kita cantelin ke sini nggak apa-apa, yang penting aman dan rapi. Kemudian kita lanjut untuk tahap berikutnya. Untuk aerok sendiri ini cuma ada 4 jalur soket ya kawan, jadi tergolong simple sebenarnya, tidak terlalu rumit karena sudah didesain PNP. Kemudian di sini yaitu soket untuk soket lampu sen ya, soketnya warna hitam ini ya. Kita cabut dulu, kita pasang ke soket yang dari alarm. Kita pasang sampai ngunci dengan sempurna, dan ujung satunya lagi juga kita colokan juga ke bagian ujung satunya seperti itu ya. Dan untuk pemasangan soketnya harus benar-benar sempurna. Nah, kemudian ini adalah ke soket putih di setang. Saya kasih tanda juga ya, sudah dikasih tulisan supaya tidak salah pasang. Seperti proses sebelumnya, caranya sama. Kita pasang ke soket putih yang disetang ya, di bawah speedometer, dan jangan sampai salah jalur soket agar tidak menimbulkan trouble ya.
Kemudian kita pasang untuk yang ke soket kunci kontak. Dan di sini saya agak kesusahan karena saya menggunakan satu tangan dan tangan yang satu megang HP ya, jadi agak repot. Tapi pemasangan soketnya ini nggak terlalu rumit kok. Kalau dua tangan sih sebenarnya lebih mudah, lebih enak, seperti proses sebelumnya. Untuk bagian soket kunci kontak ini juga harus benar-benar terpasang dengan sempurna. Dan ini kita rapikan nanti ya. Ini soket besar ini nanti dicolokin ke modul alarmnya. Untuk modul alarmnya nanti kita taruh di sini nih, di dekat soket power outlet. Nah, ini modul alarmnya sudah kita siapkan, dan di sini kita kasih double tip dulu ya. Kita kasih double tip dulu supaya tidak geser-geser. Nah, kita tempel di sini di dudukan rumah power outlet ya. Kita kasih double tip itu supaya tidak geser-geser. Kemudian baru kita ikat menggunakan tali tis. Tetap wajib dan harus diikat ya, jangan sampai enggak. Kalau cuman ditempel pakai double tip tidak bakalan kuat, enggak lama pasti bakal lepas sendiri. Makanya kita pakainya tali tis, dan ini kita sambung ya, dua ya. Ini ukuran tali tis 30 cm, cuman tidak cukup ya, maksudnya masih kurang panjang, makanya kita sambung karena dudukan rumah power outlet ini cukup besar. Nah, kita ikat dari bawah ya. Ngikatnya juga harus cukup kenceng ya. Yo, standar kekencengan untuk tali tis. Kalau sudah dipakein double tip dan diikat seperti ini, dijamin aman. Kemudian untuk kabel yang ke setang juga kita ikat juga pakai tali tis ke selang rem depan ya, ke selang minyak rem depan, supaya lebih fleksibel dan ketika setang belok kabelnya tidak tergores kemana-mana ataupun kejepit bagian yang lain. Tujuannya seperti itu, dan kita rapikan ya ujung sisa tali tisnya supaya tidak berantakan. Kemudian untuk spekernya posisinya harus seperti ini, pemasangannya miring atau enggak tengkurap, jangan terlentang seperti ini ya, supaya lebih aman dari air. Karena jika pemasangannya terlentang itu cenderung air akan menggenang. Untuk speaker sih sebenarnya bebas, posisinya mau taruh di mana aja terserah kalian. Yang penting posisinya miring ataupun tengkurap seperti yang tadi saya jelaskan. Asal jangan sampai terlentang. Dan usahakan harus diikat dengan kuat dan rapi supaya kenceng dan tidak bergerak ataupun bergeser kemana-mana. Jadi dudukannya tetap permanen dan tidak menimbulkan bunyi saat motor jalan. Dalam arti tidak bunyi gemelodak ya, karena speaker yang asal naruh begitu. Kalau diikatkan kenceng dia tidak gerak-gerak. Di sini semua saya ikat pakai tali tis, dan kita colokan untuk soket speakernya. Kemudian untuk soket modul alarmnya kita colokan ke ujung soket kabel tadi ya, soket besarnya ya, kita colokan seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai kita lakukan pengecekan ulang juga ya.
kita pastikan bahwa semua soket sudah terpasang dengan baik dan sempurna sebelum kita melakukan pengetesan. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan secara inti saja ya. Coba kita tes pencet gembok buka. Nah, pastikan lampu sen dua-duanya berkedip depan belakang. Coba kita starter dari remote, pencet tombol petir 2 kali. Nah, pastikan speedometer nyala dan lampu check engine menyala sebentar, ada jeda injeksi, kemudian mesin baru hidup. Otomatis mesin akan hidup dengan sendirinya setelah beberapa detik kemudian. Kemudian kita hidupkan pakai kunci kontak untuk pengetesan ya. Kemudian kita matikan pakai gembok buka aja. Ini untuk pengetesan, harusnya sih pakai gembok tutup, tapi supaya tidak berisik, di sini saya contohkan pencet gembok buka saja. Kalau mesin motornya mati, itu menandakan berarti alarm sudah berfungsi dengan baik. Oke, kayak gitu aja untuk pengetesan. Pastikan ketika remote dipencet, lampu sen berkedip semua. Dan untuk starter remote sudah bisa, untuk anti maling juga sudah bisa. Dan setelah semuanya dirasa sudah berfungsi dengan baik, barulah kita memasang ataupun merapihkan bodi motornya ya. Dan untuk kabel seperti ini sendiri sudah tidak saya pakai ya, karena kita ganti menggunakan kabel yang lebih bagus. Dan untuk tutorial penggunaan atau cara pemakaian remote-nya nanti saya bikin dengan video secara terpisah ya, agar durasi pada video ini tidak terlalu panjang, karena inti daripada video ini adalah untuk cara proses pemasangan kabelnya saja. Oke, kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.